Selamat siang, Pak Peter. Selamat siang, Coach. Apa kabar Pak Peter sekarang? Puji Tuhan, baik. Terima kasih. Baik ya. Oh, syukurlah ya. Ngomong-ngomong lagi sibuk apa sekarang Pak Peter? Biasa Pak Roter saat ini lagi sibuk. Ini mendampingi anak-anak lagi ujian hari pertama, jadi ya lumayan lagi habis koreksi. Oh, lagi pemeriksaan hasil ujian itu Pak Ya, Peter betul. ya? Ya. Baik, baik. Oke, oke. Pak Peter, sebentar lagi kita akan melakukan coaching selama 15 menit. Apa Pak Peter siap? Siap. Oke, baik. Nah, coaching berbeda dengan training, mentoring, atau konseling. Coaching adalah memfasilitasi menuju tujuan atau menemukan solusi ya dari suatu masalah dengan memperjelas tujuan, menyusun langkah terbaik dan menemukan sumber daya yang diperlukan. Apakah Pak Peter sudah siap? Siap, Coach. Baik, baik. Nah, di akhir sesi coaching ini apa yang ingin dicapai atau didapatkan oleh Pak Peter? Baik, Coach. Saya ingin ya sekarang ini fokus bagaimana bisa menerima orang lain apa adanya. Oh, Itu, jadi Coach. fokus untuk menerima orang lain apa adanya begitu. Iya, Kayak betul. Pak Peter ya, baik, baik ya. Nah, apa tantangan yang sedang dihadapi Pak Peter? Ya, yang jelas memang tantangan pertama-tama adalah bahwa setiap saat orang itu kan bisa berubah. Setiap saat orang bisa berubah, lalu yang paling sulit untuk bisa menerima apa adanya berarti kita harus siap menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Baik mungkin saya sendiri juga harus berubah, orang lain juga harus berubah, maka saya memang harus mencari tahu bagaimana cara-cara menerima orang lain itu dengan indikasi bahwa saya tidak terganggu dengan perubahan-perubahan itu. Begitu, Coach. Iya. Baik, kalau tidak salah saya mendengar bahwa Bapak ingin mau menghadapi perubahan. Ya, betul. Dan bisa menerima perubahan, entah orang itu berubah atau diri sendiri yang berubah, gitu. Iya, betul, betul. Oh, baik, baik, baik. Nah, kalau begitu, apa yang perlu dipelajari daripada perubahan itu? Itu, Coach, yang paling susah karena kadang-kadang ketika kita berhadapan dengan seseorang, ternyata memang dia sudah berbeda dari biasanya. Lalu mungkin gagasannya, pendapatnya, atau pandangan-pandangannya sudah berubah. Lalu saya harus mencoba menerima itu sebagai sesuatu yang positif, bukan sebagai sesuatu yang mengganggu untuk saya. Itu yang saya usahakan. Gitu, baik, baik. Jadi yang perlu dipelajari bahwa bagaimana dia melakukan perubahan itu, yang penting menanggapinya itu dengan positif, begitu Pak Peter ya? Ya, betul, betul, Coach. Ya, tentu saja saya juga harus menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi itu. Mungkin ya mau tidak mau saya juga harus belajar bagaimana sekarang situasi kondisi orang lain itu, lalu juga harus ya menyiapkan diri, menyesuaikan diri. Itu yang bisa saya lakukan sementara ini. Dengan cara tadi menyesuaikan diri, lalu mau memahami apa yang dilakukan oleh orang tersebut atau keadaan tersebut. Betul, Coach. Begitu. Ya. Baik, baik, baik. Oke. Apa yang perlu dilakukan kira-kira selain itu, Pak Peter? Iya, karena ini menyangkut perubahan orang lain dan perubahan saya sendiri, tentu saja memang
sangat sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi, maka ya mau tidak mau saya harus menerima dulu, tidak menghindari, tidak mencoba terpengaruh dengan misalnya dia punya gagasan sesuatu yang mungkin menimbulkan pertanyaan atau punya pikiran atau pandangan-pandangan mungkin yang berbeda dengan saya, barangkali memang ya diterima dulu itu sebagai sesuatu yang perlu dipelajari. Begitu. Mungkin kesempatan lain saya bisa mempelajari situasi kondisi seperti ini, bagaimana saya harus menyesuaikan diri. Begitu, Coach. Oh, baik. Nah, terus bagaimana agar Pak Peter dapat lebih produktif di dalam perubahan tersebut? Nah, itu tadi. Jadi memang mau tidak mau saya jangan sampai terpengaruh sehingga untuk saya sendiri tidak terhambat apa yang saya usahakan. Apapun itu. Lalu ya berarti saya harus menerima apapun situasi, kondisi orang lain itu sebagai sesuatu yang tidak harus mengganggu saya. Masih berlanjut. Yang paling diusahakan adalah bahwa mungkin kalau ada komunikasi atau dialog dan seterusnya tetap nyaman, itu yang perlu saya perjuangkan. Tidak saling mengganggu. Saya tidak mengganggu orang lain juga tidak mempengaruhi dan mengganggu proses perjuangan menjalani hidup ini. Begitu, Coach. Baik. Jadi salah satu untuk memahami orang lain tanpa kita harus terganggu dengan situasi atau perubahan yang terjadi di dalam keadaan itu. Begitu, Pak Peter. Betul, Coach. Baik. Nah, selain itu apa yang perlu dilakukan agar bisa mendapatkan yang terbaik atau ada prestasi dari keadaan tersebut? Ya, yang pertama memang harus menerima dulu apapun, entah sependapat, entah sama, entah berbeda, saya harus terima dulu. Lalu kemudian mungkin saya juga kalau perlu mungkin menyesuaikan diri dengan mengubah sikap atau pandangan saya mungkin yang memang tidak sesuai dengan pemikiran orang lain. Tujuannya yaitu supaya relasi antara saya dengan orang lain tetap nyaman. Itu, Coach, yang bisa saya usahakan. Jadi menerima, entah sama, entah berbeda, saya harus terima dulu. Baik. Lalu langkah berikutnya belajar, mempelajari bagaimana supaya semuanya bisa saling mendukung dan nyaman bersama-sama. Begitu, Coach. Baik. Luar biasa. Nah, terus bagaimana bisa memahami untuk bisa lebih baik, lebih dalam lagi, Pak? Nah, itu memahaminya itu yang barangkali memang untuk orang lain yang berbeda mungkin akan memerlukan waktu yang tidak sama juga. Ada yang perlu sehari, perlu 2 hari, ya tentu saja kita akan menyesuaikan dengan itu. Saya juga harus belajar terus bagaimana menyesuaikan diri, sehingga proses belajar mengenai bagaimana menjalani hidup ini supaya tetap jalan baik. Begitu, Coach. Baik. Berarti belajar untuk memahami bagaimana situasi itu, keadaan itu, dan bisa melewatinya dengan baik, begitu, Pak. Betul, Coach. Ya. Baik. Nah, kemudian bagaimana bisa memberi lebih baik dalam keadaan seperti itu? Barangkali upaya yang lain yang bisa diupayakan adalah menerima itu sebagai sesuatu kekayaan yang baru buat saya kalau itu berbeda. Kalau itu sama, barangkali sesuatu yang sangat mendukung apa yang saya usahakan, apa yang menjadi pandangan saya,
atau persepsi saya dan seterusnya. Begitu, Coach. Ya. Baik. Ya, artinya dengan situasi apapun dalam perubahan itu Bapak bisa melakukan yang terbaik dalam situasi seperti apapun, ya. begitu Pak Peter ya. Baik, luar biasa. Nah, terus bagaimana bisa melayani lebih baik dalam keadaan seperti itu atau perubahan? Ya, mudah-mudahan dengan itu lalu proses kontribusi saya kepada orang lain juga bisa menjadi lebih lancar. Lalu untuk aktualisasi diri juga menjadi nyaman karena tidak terganggu dengan situasi kondisi, mungkin persepsi, pandangan, pikiran, gagasan orang lain yang berbeda atau yang sama pun mungkin juga bisa mendukung apa yang saya usahakan. Begitu, Coach. Baik. Terus langkah-langkah apa yang dipersiapkan untuk menghadapi perubahan ini? Ya, yang pertama tentu saja menerima segala kemungkinan, baik pandangan, pikiran, perilaku yang berbeda. Baik. Kemudian juga menerima kalaupun itu sama sebagai bentuk dukungan. Berbeda pun nanti akan menjadi tambahan kekayaan pemahaman terhadap orang lain. Mungkin itu. Jadi yang pertama menerima, yang kedua sikap positif berpikir saya harus diupayakan supaya memandang segala sesuatu tidak negatif, tetapi sebagai tambahan kekayaan baru kalau itu berbeda. Kalau sama berarti dukungan yang kuat untuk langkah saya berikutnya. Begitu, Coach. Mungkin yang bisa saya upayakan. Ya, Pak Peter. Terus apa suasana yang Pak Peter rasakan sekarang setelah kita dalam saat sesi coaching ini? Ya, saya memperoleh keyakinan bahwa saya akan terus melangkah tanpa harus ragu-ragu dengan segala situasi, kondisi yang berbeda atau sama pun tidak akan mempengaruhi langkah saya. Begitu. Baik. Iya. Nah, kalau dilihat kalibrasinya di dalam suasana Pak Peter itu 0 sampai 10 berapa? Ya, dengan pertanyaan Coach tadi saya memperoleh tambahan kekuatan, saya bisa merasa nyaman menghadapi apapun yang ada. Dari nilai 0 sampai 10 ya kira-kira 9 sudah dapat saya kantongin. Baik, luar biasa. Suatu keyakinan, semangat 9 sangat luar biasa. Nah, kalau dibuat lambang, perlambang atau simbol itu seperti apa simbolnya dibuat, Pak Peter? Simbolnya kalau saya punya simbol kepompong yang hampir jadi kupu-kupu, Coach. Wah, luar biasa. Jadi kepompong yang keluar dari hampir 10 kalau sudah terbang itu udah 10 itu. Bebas. Baik. Wah, luar biasa ya. Jadi kupu-kupu ya. Luar biasa. Betul. Ada suatu keyakinan bahwa bisa dilewati setiap tantangan atau perubahan yang terjadi. Iya. Oke, saya tanya lagi bahwa di akhir sesi coaching ini, apa kesimpulan yang dapat diambil dari sesi coaching? Oh ya, saya menjadi yakin bahwa tantangan yang saya hadapi bukan sesuatu yang harus dihindari. Karena pandangan, pemikiran, persepsi orang yang berbeda itu bukan sesuatu yang mengurangi, tetapi justru menambah kekayaan, mungkin juga wawasan yang baru buat saya untuk menjalani hidup ini bersama-sama. Begitu, Coach, kesimpulan saya. Wah, luar biasa. Baik. Nah, terus apakah hasil dari coaching ini memenuhi coaching goal yang Pak
Itulah harapkan. Ya betul Coach, saya masih merasa bahwa ini sesuatu yang saya perlukan, saya butuhkan karena saya terus berjuang karena kondisi seperti itu, setiap orang setiap saat bisa berubah, saya juga diberi kesempatan untuk berubah, maka tantangannya terus saya hadapi dan hari ini memperoleh kekuatan baru dengan pertanyaan-pertanyaan coach yang luar biasa, jadi saya ada bekal yang baik untuk menghadapinya. Begitu coach, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kalau demikian Pak Peter sudah bersama saya untuk sesi coaching pada kesempatan ini. Biarlah sesi coaching kita ini bermanfaat buat Pak Peter, buat saya, maupun buat setiap orang yang menyimak video kita ini. Terima kasih Pak Peter, Tuhan memberkati. Terima kasih Coach.